Nurul Nafik lolos Verfak jalur independen Pilkada Bojonegoro 2024. Berburu barang kuno dan antik di gudang lawas Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir mencoba ada di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro jalur independen Nurul Azizah dan Nafik Sahal dinyatakan lolos verifikasi faktual dukungan untuk mendaftar dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 di kabupaten setempat. Hal ini setelah dalam rapat pleno terbuka, KPU Bojonegoro mengumumkan hasil rekap kabupaten terkait verifikasi faktual Bapaslon Nurul Nafik. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro jalur independen Nurul Azizah dan Nafik Sahal dinyatakan lolos verifikasi faktual dukungan untuk mendaftar dalam kontestasi Pilkada Bojonegoro tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro pada Rabu malam. Rapat pleno tersebut dihadiri seluruh komisioner KPU beserta Bawaslu Bojonegoro, liaison officer atau pendamping dari Bapaslon Nurul Azizah Nafik Sahal, dan Ketua PPK dan Panwascam dari 28 kecamatan. Setelah dilakukan verfak, sebanyak 84.092 dukungan Nurul Nafik yang diserahkan kepada KPU Bojonegoro. Sebanyak 74.540 dukungan diantaranya dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Sementara sebanyak 9.552 dukungan sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robi Adi Perwira mengatakan, berdasarkan dukungan yang direkap di tingkat kabupaten, jumlah dukungan untuk Bapaslon Independen Nurul Nafik telah melampaui ambang batas syarat dukungan minimal di Pilkada Bojonegoro, yakni sebanyak 67.200 dukungan. Selanjutnya, KPU Bojonegoro akan melakukan penetapan verfak dukungan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2024. Sementara Bapaslon Independen dapat mendaftar untuk mengikuti kontestasi Pilkada Bojonegoro pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 mendatang. Jadi ini tadi kita sudah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual ke-1. Tadi kita sudah menghasilkan rekap di tingkat kabupaten itu dari 84.000 sekian dukungan itu sudah kita rekap di sore tadi. Itu dari hasil rekapitulasi kabupaten ada 74.000 sekian itu yang MS dan 9.000 sekian itu yang TMS-nya. Dari hasil itu, dari syarat minimal dukungan calon perseorangan yang 67.200 itu dari BA pleno yang kita hasilkan tadi itu sudah memenuhi syarat sebagai syarat dukungan perseorangan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Bawaslu Ngawi menemukan beberapa catatan dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit. Dari temuan itu, maka secara lisan dan tertulis melalui petugas Panwascam memberikan saran dan perbaikan pada pihak petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Hasil pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu Ngawi dalam 2 tahapan proses pencocokan dan penelitian atau coklit ditemukan banyak catatan yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Ketua Bawaslu Ngawi Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko menjelaskan, temuan sendiri meliputi kekurangan prosedural pada stiker coklit, pemilih yang meninggal dunia seharusnya tidak memenuhi syarat namun masih tercatat, Purna TNI, Polri yang belum masuk terdaftar sebagai pemilih, serta pemilih disabilitas. Menurutnya, temuan tersebut berada di wilayah Kecamatan Ngawi, Paron, dan Karangjati.
Dengan adanya temuan itu, Bawaslu telah memberikan saran dan perbaikan secara lisan pada petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Namun ketika belum ditindaklanjuti atas temuan itu, maka Panwascam akan memberikan surat tertulis melalui Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Untuk pengawasan coklit yang sudah berjalan kurang lebih 2 minggu ini, dari jajaran Bawaslu, dari BKD maupun Panwascam menemukan beberapa kekurangan yang dilakukan dalam proses coklit. Di beberapa yang sudah terdata dalam kami ada di Kecamatan Ngawi, ada di Kecamatan Paron, dan ada di Kecamatan Karangjati. Untuk jenis temuan berkaitan dengan kekurangan secara prosedural ditemukan di stiker coklit, elemen yang harusnya dicantumkan itu ada beberapa yang belum dicantumkan, seperti nomor TPS, ada juga yang belum dicantumkan atau belum ditandatangani KK atau pemilih yang sudah dicoklit, atau ada yang belum dicantumkan petugas Pantarlihnya, belum dicantumkan namanya dalam stiker coklit. Selain itu juga masih ada beberapa pemilih yang meninggal dunia masuk dalam kategori TMS itu belum dicoret. Terus juga kami temukan bahwa ada pemilih yang sudah purna tugas TNI Polri yang belum masuk dalam daftar pemilih. Dan juga ada yang kami temukan bahwa ada pemilih disabilitas yang juga belum terdata dalam daftar pemilih. Yohanes menambahkan upaya pengawasan melekat dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah terus dilakukan. Terlebih hal ini dapat menjadi salah satu untuk menekan terhadap indeks kerawanan pemilu. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, seekor monyet liar menyerang balita berusia 3,5 tahun di Kabupaten Gresik hingga terluka parah. Korban mengalami luka parah di bagian belakang punggungnya akibat gigitan kera liar tersebut. Seekor monyet liar menyerang balita berusia 3,5 tahun di Desa Driorejo, Kabupaten Gresik hingga terluka parah. Korban mengalami luka parah di bagian belakang punggung akibat gigitan kera liar tersebut. Menurut warga, monyet tersebut sebenarnya sudah lama mengganggu warga setempat. Di sekitar lokasi ada 2 hingga 3 ekor monyet yang biasanya berkeliaran di pepohonan sekitar sungai tak jauh dari pemukiman warga. Pada Rabu sore kemarin, bayi berusia 3,5 tahun yang hendak mandi di samping rumah tiba-tiba diserang kera tersebut dari arah belakang. Akibatnya, korban mengalami luka robek di bagian punggung hingga harus dilarikan ke pelayanan medis terdekat. Saat itu apa? Sore sih? Sore? Mau mandi ya. Mau ke mandi sore? Kemarin berarti? Iya, kemarin. Terus itu apa? Dia monyetnya sendiri apa? Sendiri monyetnya. Besar tak, Pak? Besar. Katanya bertaring? Iya, bertaring. Sampai seberapa taring? Segini, sekitar segini taringnya. Taringnya itu? Loh, Pak, di sini itu apa? Ini di belakang ini apa? Kali itu, yang di belakang itu. Bukan kerahnya warga ya? Bukan, kemungkinan sih bukan, liar kemungkinan. Iya. Tapi warga sini nggak ada yang punya memang Nggak ada, warga sini nggak ada yang punya. Tapi sebelum-sebelumnya apa memang sudah sering kera itu main ke sini? Udah lama nggak muncul, habis itu muncul, ya ini gigit apa, ponakan saya. Gitu. Iya. Luka Pak ya? Pak? Iya. Kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak terkait. Pasca kejadian, petugas dari Polisi Hutan, BKSDA Jawa Timur, Damkar Gresik, Polsek, dan Koramil Driorejo hingga perangkat desa setempat dan warga sekitar mencari keberadaan monyet ekor panjang tersebut. Namun hingga kini usaha tersebut belum membuahkan hasil. Warga berharap kera liar tersebut segera ditangkap sehingga tidak meresahkan warga. Iku ceritane ngene lho, Pak. Kan adikku mandi di situ neng kono iku mang ning ngarep karo main. Mari kono moro-moro enek kera iku. Mbok nyebrang, mbok wis suwe ning kene gak ero tapi suwe gak tau kelihatan moro-moro ono. Terus mari ngono ngerayah si adik iku mang. Iku adike ci wedok anu? Wedok, Pak. Wedok, Pak. Wedok. Si cilik, Pak. Kurang lebih usiane umure cek 3 tahunan lah. 3 tahun 4 tahun lah. Terus luka, Pak? Luka jahitannya 40, Pak. Oh, di punggung. Tang bolu ya. Jahitan tang bolu. Terus ya nopo? Iki kera niki kira-kira tewang warga kene to? Dudu Pak, iku kera liar. Biyen pernah iku nggak ketangkap. Wis pernah digoleki. Nah, tapi nggak ketangkap, nggak iso dicekel. Nah, mari ngono iki ya si apa maneh kudune ya dicekel.
Lah iso dicekel urip-urip dikekno nggone sing berwenang. Muhammad Amin, CTV, Gresik. Berburu barang kuno dan antik di Gudang Lawas Tuban, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman menarik berbelanja barang-barang antik, maka Anda perlu mengunjungi Gudang Lawas di Kabupaten Tuban. Di sini Anda bisa menemukan berbagai jenis barang antik dengan harga terjangkau. Penasaran bagaimana keseruan berburu barang antik di sini? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda kolektor dan peminat barang vintage klasik, Gudang Lawas ini bisa menjadi rekomendasi Anda dalam berburu barang antik. Terletak di Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tempat ini menyediakan berbagai jenis barang antik yang diperoleh dari warga sekitar. Gudang Lawas milik Suhadi 50 tahun ini menjual barang-barang antik kuno mulai dari ranjang, mesin ketik jadul, telepon, lesung, ukiran kayu sebagai hiasan dinding, buyung, lampu, lukisan, perabotan rumah tangga, mesin cetak foto jadul, patung, radio jadul, hingga benda-benda antik lainnya. Tak hanya warga lokal dari berbagai wilayah di Jawa Timur, Gudang Lawas ini juga sering dikunjungi turis asing untuk berburu barang-barang kuno dan antik yang digunakan masyarakat pada tempo dulu. Menurut para pembeli, barang-barang yang dijual di tempat ini sangat lengkap, berkualitas, serta harganya cukup terjangkau. Barang antik yang dibeli biasanya digunakan untuk hiasan rumah maupun tempat usaha yang berkonsep tempo dulu atau klasik. Mas, jualan barang antik ini sudah berapa lama? Sekitar kurang lebih 4 tahunan. 4 tahunan ya. Mas, di sini ada barang antik apa aja sih, Mas? Di sini yang banyak itu terbuat dari bahan kayu jati tua. Untuk harganya, Mas? Untuk harga berkisaran dari 100.000 sampai 7 juta. Sementara itu, pemilik usaha koleksi barang antik ini mengaku sudah menekuni usaha ini sejak 4 tahun silam. Barang yang dikoleksi kebanyakan berbahan kayu jati berkualitas. Harga yang dipatok mulai dari Rp100.000 hingga termahal Rp7 juta. Sementara barang yang paling laris adalah alat pemecah sawah tradisional, lumpang, dan alat penerangan kuno. Luar biasa, ada beberapa barang yang cukup antik lama. Ini saya kebetulan ambil ada lumpang kayu jati, saya tadi ngambil 2. Lumpang apa ini, kotak ya, 1. Terus juga ada setrika jago lama, ada telepon putar itu 1 juga. Tadi ada mesin ketik, ada beberapa cetakan kue yang lama. Tak hanya melayani penjualan secara offline, pembelian juga dilakukan secara online melalui marketplace dan aplikasi jual beli. Bagaimana tertarik berburu barang antik di sini? Lokasinya berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, beragam cara dilakukan anak-anak untuk mengisi sisa libur sekolah. Di Jombang, anak-anak mengisi waktu liburan mereka untuk mencari ikan di sungai. Selain seru, juga bisa menemukan banyak ikan dengan kondisi udara segar di sungai. Anak-anak di Dusun Banjarsari, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, beramai-ramai menuju sungai desa setempat. Mereka langsung mencebur ke sungai untuk mencari ikan. Mencari ikan dengan cara gogoh tanpa menggunakan alat memang cukup sulit, namun wajah anak-anak tampak gembira bisa menghabiskan sisa libur sekolah di sungai. Selain mencari ikan dengan tangan kosong, anak-anak juga berinisiatif membendung salah satu sisi sungai yang terdapat banyak ikan. Dengan kerjasama yang baik, bendungan kecil dengan menggunakan batu dan pasir berhasil menutup aliran air. Bukan hanya ditutup dengan batu dan pasir, bagian hilir dibuatkan galian kecil untuk pembuangan air, supaya ikan tidak keluar kembali ke sungai. Dipasang jaring kecil sebagai perangkap, sehingga ikan yang berlari akan masuk ke dalam perangkap.
Dalam menangkap ikan, anak-anak bekerja sama dengan teman-temannya sehingga ikan dapat ditangkap. Jumlah ikan yang didapat tidak seberapa, namun gotong royong anak-anak ini menjadi hiburan tersendiri. Tidak boleh bermain HP. Kalau main di sini? Senang bisa berkumpul sama teman-teman dan bisa makan bersama. Ikannya dipakai apa nih? Memakan, ikut dibakar bersama-sama. Sulit enggak cari ikannya ini? Apa? Sulit enggak cari ikannya? Lumayan. Banyak tapi ikannya di sini? Banyak. Selain di sini di mana carinya? Di sana juga ada di dam-dam, biasanya dimancing. Sekolahnya masih lama nih masuknya? Masih lama, tanggal 15 masuknya nih. Ikan yang didapat dikumpulkan untuk dibakar dan dinikmati bersama. Esok hari anak-anak ini akan mencari ikan di lokasi yang lain di sungai yang berbeda. Keseruan ini dilakukan untuk mengisi sisa waktu libur sekolah. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, limbah medis yang seharusnya dikelola dengan baik malah ditemukan berserakan di belakang sebuah pondok kesehatan desa atau Ponkesdes di Kabupaten Ngawi. Kondisi tersebut bisa membahayakan bagi masyarakat, terlebih jika sampai terjadi penyalahgunaan. Limbah medis yang ada di Pondok Kesehatan Desa atau Poskesdes Dusun Boan, Desa Kecamatan Beringin, Ngawi tampak dibiarkan tanpa ada penanganan. Padahal limbah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik, botol, dan obat itu dapat membahayakan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Yudono, mengaku belum mengetahui hal tersebut. Meski begitu, ia meyakini jika keberadaan Poskesdes di Dusun Boan masih tetap aktif untuk melayani masyarakat. Menurutnya, untuk penanganan limbah medis dari jejaring puskesmas seharusnya dikumpulkan di puskesmas dan ditempatkan pada kontainer khusus yang nantinya akan ditangani oleh pihak ketiga. Pihaknya juga akan mengecek terlebih dulu keberadaan limbah medis di lapangan, karena sesuai dengan ketentuan di setiap layanan kesehatan ada tempat khusus dan tidak dibuang secara terbuka karena bisa membahayakan masyarakat. Kalau dari jejaring puskesmas, mestinya harus dikumpulkan di puskesmas. Dan di puskesmas ada kontainernya, disiapkan kontainernya. Baru nanti pihak ketiga nanti akan mengambil. Tapi kalau melihat kondisi seperti itu, ya nanti kami cek ya. Nah, itu setiap hari harus diambil atau gimana, Pak? Bukan setiap hari. Kalau di kontainer puskesmas itu biasa seminggu. Satu minggu ya baru diangkut ya. Jadi dari Polindes masuk ke puskesmas itu 1 minggu sekali. Ya. Tapi untuk di Polindes sendiri seharusnya ada tempat khusus, Pak. Ya, tempat khusus jangan sampai terbuka. Itu kan limbah medis. Tapi kalau mestinya kalau di Pustu di Polindes sih kering ya, karena yang misal ada jaringan itu biasanya di puskesmas. Sementara saat disinggung terkait dugaan kelalaian dari petugas kesehatan yang ada di Poskesdes tersebut, Kadinkes masih belum dapat memastikannya. Namun pihaknya menekankan jika hal tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Diduga akibat korsleting, truk bermuatan mie terbakar di Bojonegoro. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebuah truk bermuatan ribuan cup mie instan terbakar hebat di Jalan Raya Bojonegoro Cepu pada Rabu siang. Beruntung sopir dan kenek truk berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Sebuah truk bermuatan ribuan cup mie instan terbakar hebat di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, tepatnya di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu siang. Dalam rekaman video amatir terlihat kobaran api melahap kabin kendaraan dan membakar muatan di bagian depan.
Kebakaran truk yang dikemudikan oleh Wahono, 66 tahun, asal desa Karangtengah, Kecamatan Kabupaten Ngawi ini terjadi saat truk berhenti di lokasi kejadian. Sopir kemudian turun untuk mengencangkan tali penutup muatan yang kendor. Naas tiba-tiba muncul percikan api dari bawah jok truk. Api kemudian langsung membesar sehingga kernet truk juga turut turun untuk menyelamatkan diri. 12 personil beserta 2 unit kendaraan fire truck dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api. Beberapa saat kemudian api berhasil dipadamkan. Pengemudi truk Wahono mengatakan ribuan cup mie instan tersebut diambil dari Manyar Gresik dan hendak dikirim ke Yogyakarta. Namun sesampainya di Bojonegoro terjadi musibah kebakaran. Oh pas jalan itu ngapa niku? Nggih, tidak apa-apa. Nentengi tali-tali kita. Iki masalah itu. Ternyata kula mireng musibah. Ketok nonton kula mati bangun. Dulu niku apa ya? Apa mlayu tenggene api niku kula dapur pun kadung nyala kan ya. Membuat kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di sumur sedalam 8 meter. Proses evakuasi berlangsung cukup menegangkan karena kondisi sumur sangat sempit dan minim dengan oksigen. Petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban langsung mendatangi sebuah sumur tua di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Petugas datang untuk mengevakuasi seekor anak kucing yang masuk dan terjebak di sumur sedalam 8 meter. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh Anto, warga setempat yang hendak mengambil air sumur. Melihat ada anak kucing yang terjebak di dalam sumur, ia kemudian langsung meminta bantuan ke petugas damkar setempat. Anto khawatir jika dibiarkan kucing tersebut akan mati di dalam sumur dan bangkainya akan mencemari sumber air yang digunakan warga untuk kebutuhan mencuci dan mandi sehari-hari. Pak, ini awal mula ada kucing masuk sumur ini gimana Pak? Ya awalnya saya sebagai punya warung ini mau ngambil air, ternyata terdengar suara kucing. Ya namanya kita khawatir juga ya, nama kucing sumur ada kucingnya. Ya akhirnya saya panggilkan damkar gitu aja. Yes, terima kasih banyak dengan. Proses evakuasi berlangsung cukup menegangkan karena kondisi sumur sangat sempit dan minim dengan oksigen. Petugas juga harus masuk ke dalam sumur dengan alat khusus tanpa bantuan tabung oksigen ke dalam diameter lubang sumur yang sangat sempit. Setelah 30 menit melakukan evakuasi, akhirnya kucing berhasil diselamatkan. Iya, kami tadi mendapatkan laporan dari warga bahwa yang bersangkutan itu lagi nimba di sumur, itu melihat ada kucing di dalam, kondisinya masih hidup. Karena dikhawatirkan nanti kucingnya bisa mati, kemudian mengotori sumur juga, segera yang bersangkutan laporan kepada kami. Evakuasi hewan di dalam sumur sudah dilakukan berulang kali oleh petugas damkar Tuban. Sebelumnya, petugas juga berhasil menyelamatkan kambing yang tercebur dalam sumur sedalam belasan meter. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, masalah kecukupan air bersih selalu terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi saat musim kemarau. Terlebih di wilayah yang minim cekungan air tanah atau CAT, untuk memenuhi kebutuhan air bersih DPRKP Ngawi melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Dalam memenuhi kebutuhan air bersih di daerah non-CAT atau cekungan air tanah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi melakukan treatment dengan pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum. Hal ini dilakukan di Dusun Boan, Desa Bringin, dan Dusun Boan, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina menjelaskan, setiap 1 tahun di 2 dusun tersebut selalu mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Ini mengingat tidak adanya sumber air di daerah tersebut karena masuk daerah non-CAT. Menurutnya, untuk pengembangan sistem yang dilakukan, yakni bekerja sama dengan kelompok masyarakat dengan memanfaatkan sistem penyediaan air minum yang ada di Dusun Nampu. Diketahui sistem yang ada di Dusun Nampu debitnya mampu menghasilkan 5 liter per detik, yang idealnya dapat dimanfaatkan hingga 1.200 sambungan rumah atau SR, namun kini baru dimanfaatkan sekitar 300 sambungan. Sehingga sistem yang dilakukan yakni dengan dibuatkannya pipa jaringan
Yang selanjutnya dimasukkan dalam sistem berupa menara air di 2 dusun Boan Beringin dan Sumber Bening. Selanjutnya jaringan pipa ke masyarakat pengguna. Terkait sama kecukupan air bersih yang ada di daerah non-CAT, terutama di daerah Ngawi Utara yang mungkin daerah yang jalur non-CAT, itu memang agak kesulitan dalam penggalian potensi debit yang berada di air tanah karena akuifernya sendiri kurang bisa diidentifikasi jalurnya. Nah, untuk itu maka intervensi dari pemerintah daerah berkolaborasi dengan kelompok masyarakat, akhirnya kita mengkaitkan dengan kondisi sistem yang sudah ada mungkin di daerah sekitar, seperti di daerah Boan ini kan jalur non-CAT yang setiap tahunnya terjadi kekeringan air bersih. Nah, karena di dekatnya Boan ini ada Dusun Nampu yang sudah punya sistem penyediaan air minum, maka diambilkan sistem dari Nampu. Karena Nampu sendiri debitnya cukup memungkinkan 5 liter per detik yang bisa memenuhi SR sekitar 1.200, dan Nampu sendiri penerima manfaatnya baru sekitar 300-an. Mungkin masih ada idle capacity yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya diambilkan dari Nampu, ditarik pipa jaringan dari Nampu sekitar 3 kilo, kemudian dibikinkan sistem di dekat daerah Boan. Nah, itu nanti didistribusikan ke daerah lingkungan. Seperti diketahui, masyarakat yang ada di Dusun Boan yang ada di Desa Beringin dan Desa Sumber Bening menjadi daerah langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Pemkab Ngawi melalui DPRKP kini terus berupaya untuk memberikan layanan penyediaan air minum bagi masyarakat. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.